Kemarin gue nonton untuk screeningnya dan gokil, ada aktornya langsung is Dahyun. Wih, gila, cantik banget bro. Kenapa ya? Kayak dibentuk gitu nanti gue. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimong. Gue Faris. Kita akan mereview You Are the Apple of My Eye. Gila, ini 2011 dari Taiwan, tapi di remake beberapa kali, termasuk sama Indonesia. 2013 sama Jepang, 2018 sama Thailand, 2023 dan akhirnya sama Korea di tahun 2025. Dengan judul yang beda-beda. Kalau Indonesia tuh kalau nggak salah Crazy Love, diperanin sama Adipati Dolken. Ada si Kemal Palevi juga kalau nggak salah. Terus aslinya dari mana? Taiwan. Oh, Taiwan. Abis itu di remake di Jepang. Terus di Thailand My Precious. Wah, bagus banget yang Thailand bro. Habis itu sekarang ada di Korea. Kemarin gue nonton untuk screeningnya dan gokil, ada aktornya langsung is Dahyun. Wih, gila, pada bersorak-sorai itu. Dan gue juga bersorak-sorai sih. Kayak gila, cantik banget bro. Kayaknya emang orang-orang Korea itu luar biasa ya. Cowoknya juga gokil juga, tinggi. Kayak posturnya tuh kayak emang kenapa ya? Kayak dibentuk gitu nanti gue. Kayak inian gitu, gokil sih. Jung Jin Yong yang cowoknya. Kalau dia main Sweet Home deh kalau gue nggak salah ya. Ada Dahyun juga. Dibaca apa ya? Dahyun ya. Gue kayak kalau salah pronunciation-nya sorry. Tapi lu udah pernah nonton yang Taiwan? Nonton gue, lu nonton sih? Enggak, belum pernah gue. Wah, gokilis yang Taiwan. Lu ini mungkin gue harus merekomendasikan lu untuk nonton yang originalnya dulu sih. Iya. Karena jadi namanya juga ini kan remake gitu ya. Jadi memang sebenarnya lu nonton ini juga fine-fine aja sih. Tapi lu kalau nonton remake tuh lu bisa lebih tahu gitu loh, ini cerita kayak gini. Jadi cerita tentang bener-bener lu kembali ke masa SMA aja sih. Gue 2011 gue nonton kalau nggak salah di range 2012 or something, yang zaman-zaman SMA juga guys. Jadi mantep banget. Tentang cowok nakal gitu ya, bandel banget dah. Nggak, masa SMA-nya tuh bandel banget sama teman-temannya, tapi ada ketua kelas cewek cantik banget dan pintar banget. Gitu, sampai akhirnya mereka kena hukuman dan si cewek dibilang, nih lu harus buat dia pintar ya sama gurunya. Wah, jadi beban buat ceweknya. Jadi cowok juga malas, apaan sih nih cewek so belajar mulu gitu. Tapi akhirnya diajarin, kayak dikasih tantangan. Cowoknya tuh punya gengsi kayak, gue tuh nggak mau kalah orangnya. Jadi kayak ya udah adu-aduan nilai, tapi cowoknya jadi pintar. Iya, banyak cita-cita SMA di mana cowoknya suka, ceweknya suka, tapi tidak pernah mendapatkan momen satu kali pun untuk bisa mereka mengungkapkan rasa sayangnya gitu. Kayak ada aja momen yang ngalangin. Ada gitu. Jadi sampai ending pun seperti itu gitu. Kita long story short, karena di film ini spoiler alert ya, karena udah remake. Intinya mereka tidak akan ceweknya nikah sama yang lain lah gitu. Tapi sampai endingnya pun mereka tidak pernah mempunyai momen untuk mengatakan hal tersebut. Saling tahu iya, bukan saling tahu, tapi nggak saling berani gitu. Even deket pun nggak pacaran, kayak HTS-an gitu lah. Ya udah, akhirnya singkat cerita cowoknya belajar, cowoknya keterima di universitas yang sangat bagus dan ceweknya gagal dalam keterima di universitas yang dia pengen, nangis, drop dan sebagainya gitu. Cowoknya suka, dia komikus gitu ya, gambar gitu, dan akhirnya di kampusnya dia ngadain klub berantem. Ceweknya nggak suka karena ceweknya sukanya cowok dewasa, tapi mau gimana pun juga cewek kadang lebih dewasa duluan dibanding cowok gitu lah. Kayak gitu ceritanya. Dan akhirnya banyak momen-momen yang kayak lucu, komedi banget, karena ya tentunya teman-temannya kan pada ngincer dia ya. Ketika dia tahu hubungannya udah berakhir, maksudnya kayak udah nggak deket lagi sama si pemeran bandel ini, deketin sama yang lain gitu. Jadi mantapnya film You Are the Apple of My Eye itu kayak bener-bener liatin masa SMA yang seru banget gitu. Punya teman-teman lu yang lucu gitu. Ada yang kalau di Korea, versi yang Korea ini ada yang ngacengan gitu, dikit-dikit ngaceng gitu ya. Terus habis itu ada yang gendut makan mulu gitu dan lain sebagainya gitu. Dan punya cita-citanya masing-masing gitu. Menarik lah. Dan menurut gua ceritanya sebenarnya sederhana itu, tapi dikemasnya dengan sangat menarik. Karena balik lagi ya, tadi gue sempet kayaknya gue agree banget, ketika film bagus itu tidak terlepas dari karakter yang juga bagus gitu ya. Setiap karakternya itu kuat banget, setiap karakternya itu bagus banget, jadi lu tuh bisa attach sama setiap karakter yang ada di sini gitu. Termasuk sama yang Korea. Ketika remake-nya menurut gue salah satu remake yang berhasil juga gitu. Tidak sebagus film originalnya. Kalau misalnya disuruh urutin tier-tierannya dengan remake-nya, gue nggak nonton yang Jepang, gue nggak nonton yang Indonesia. Indonesia kayaknya pernah nonton tapi lupa. Gue nonton original ya, Thailand sama yang di Korea. Nggak tahu ya, entah kenapa ya. Mungkin gue lebih suka yang
Thailand. Bagus banget bro ya Thailand gue. Bedanya apa Judulnya My Precious dari ketiga itu misalkan apa yang bikin misalkan si Thailand coba deh buka yang lebih yang oke gitu. Gue nggak tahu kenapa yang Thailand itu setahu gue lebih panjang durasinya. Nanti kita sambil cek. Kalau yang Korea itu setahu gue 1 jam 47 menit. Kalau yang Thailand itu 2 jam. Sebenarnya hampir sama sih ya. Cuma entah kenapa yang Thailand itu nge-build karakternya itu lebih enak. Kalau gue nggak ini ya, nggak salah ya. Coba di bawah deh. Dia diperanin sama ini nih. Tuh. Ini aktor Thailand yang ganteng banget. Nah, di build itu lebih enak setahu gue. Kan mereka punya culture masing-masing. Kalau yang Thailand itu awal-awal tuh kayak pada naik motor, terus juga diceritain backgroundnya tuh kayak misalnya contohnya si karakter utamanya itu kan dia punya keluarga yang unik gitu, kayak di rumah selalu telanjang gitu ya, bapaknya juga telanjang dan sebagainya. Si Thailand berani tuh ngeliatin pantat bapaknya yang nggak lucu banget dah. Thailand, lu tau dah Thailand kalau udah buat komedi udah kayak apa dah, udah pasti ada plus minus sih. Kalau Thailand buat komedinya lucu parah, tapi kalau Sane Korea buat remake ya gemes parah. Jadi kayak lu dapat vibes atau feel yang beda-beda gitu. Dan menurut gua jadi You Are the Apple of My Eye ini remake-nya tuh kayak lu nonton beberapa remake ya lu akan mendapatkan feel yang berbeda, kayak film punya cerita yang sama tapi dengan kemasan yang berbeda. Tentu kalau yang Korea ini dia mengambil sebuah ada culture dari Koreanya gitu. Dia ada wamil yang itu nggak pernah ada di Taiwan dan di Thailand ya gitu. Dan itu menurut gue yang oke sih. Di Koreanya tuh lu bisa ngerasain gemes-gemesnya, bisa ngerasa lucunya juga oke. Dan endingnya juga tetap ada di twist dikit, lebih yang di Korea tuh endingnya tuh lebih kayak aduh so sweet lagi gitu. Lebih so sweet lagi. Tapi kalau misalnya di Thailand ya gue ngerasa ya ada momen nyesnya gitu. Ada momen nyes kayak aduh sedih banget gitu. Karena endingnya gini ya, akhirnya mereka kan kalau yang di Thailand contoh nih, setahu gue ya kalau yang di Taiwan itu kan dia ada bencana di daerah mana, terus akhirnya mereka telepon-teleponan, lu aman gak dan sebagainya. Itu sekian lama cowoknya nggak pernah ngubungin si ceweknya. Terus akhirnya gue seneng dapet kabar dari lu dan lain sebagainya gitu. Tapi ceweknya ternyata udah punya cowok gitu. Sedih lah di situ lah. Kalau yang di Thailand juga sama. Tapi yang di Thailand digabungin kayak dia ngomong kayak mungkin di universe lain kita bareng. Wah itu kata itu powerful banget, sangat powerful banget. Kalau yang di Korea ketika wamil, dia ketika wamil dia nelpon lalanya gitu. Ya tetap sedih sih. Long story short, dia akhirnya diundang ke pernikahan ceweknya. Datang ke pernikahan ceweknya, rela nggak rela karena dia shock juga gitu intinya. Terus foto nih sama teman-teman lamanya sama si ceweknya, terus dibilang diledekin sama temennya satu. Apa namanya? Sekarang kan lu udah nikah gitu, seenggaknya kasih inilah buat kita, cium kita satu-satu gitu. Terus lu ngapain gini-gini gitu. Terus ceweknya bilang, "Oke, nggak apa-apa gitu. Asalkan lu cium dulu suami gue gitu." Wah, terus langsung slow mo si cowok yang itu wah lari langsung meluk si pengantin prianya, dicium. Terus diiringin lagu. Wah anjir gila itu mantap banget. Kayak momennya tuh kayak anjir lu ini banget. Dan dia ujung-ujungnya bukan buat nyium ceweknya, cuma buat kayak itu suatu hal yang tidak pernah tersampaikan aja sama dia. Jadi ketika cowoknya nyium si cowok juga pengantin prianya, ya dia ngebayanginnya si ceweknya gitu. Sampai akhirnya dia madep si ceweknya, terus dia bilang kayak gue akan selalu kayak gini, akan selalu jadi kayak anak-anakan gitu. Terus ceweknya tetap pertahanin ya gitu. Terus langsung teman-temannya gini, selalu kayak mau nyium si itunya juga. Kocak juga. Lucu, bagus. Dan di Korea juga masih memberikan feel itu. Dan di Korea menurut gue lebih sedih lagi, lebih mantap lagi gitu. Jadi ada momen ceweknya tuh kalau negor cowoknya waktu SMA tuh suka nusuk pakai pulpen, gitu. Bajunya kan lama-lama jadi ini kan, jadi tintanya jadi luntur di sini kan gitu. Kan dia pakai jas gitu, pakai kemeja putih, pas dibuka kemeja SMA-nya, waduh gila mantep bro. Soundtracknya juga enak banget, sumpah. Jadi menurut gua di sini Dahyun berhasil memberikan acting juga yang luar biasa gitu ya, cowoknya juga gitu. Jadi memang unsur unyu-unyunya tuh dapat menurut gua di sini.
gitu. Ya, cocok sih kayaknya untuk nonton Indonesia. Banyak yang suka kayak drama ya. Iya. Bakal cocok banget sih. Gue suka banget gitu. Thailandnya juga menurut gue kalau ada sih lu oke sih untuk tonton gitu. Iya. Tapi ya tentu origin dulu lah biar lebih ger gitu loh. Dan setahu gue ya, coba deh direkturnya ini dia tuh gue sangat mengapresiasi loh. Kayaknya dia tuh belum banyak. Nah film itu setahu gue baru direct film panjang feature pertamanya tuh ini. Oke. Jadi kayak ya tadi gue bilang ya mungkin terlepas dari plus minusnya gitu ya. Minusnya tuh kadang masih bisa termaafkan karena jam terbangnya dia untuk direct film panjangnya di sini gitu. Setahu gue mungkin ada beberapa film-film pendek ya, gue juga kurang tahu. Tapi pas gue cari di IMDb itu baru 1 gitu. Dan oke banget untuk sebuah debut gitu ya, kalau ngomongin debut ya. Mantap sih. Keren. Asli, lu bakal nonton Is? Mungkin nonton cuma ya nonton yang Taiwan dulu sih. Iya, Taiwan gue gak tahu. Tapi masih lama kan rilis di bioskopnya? 21 Februari. Oke. 21 Februari. Gitu. Boleh lah ya. Oke lah, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian yang udah nonton, langsung aja tulis di kolom komentar kira-kira reviewnya seperti apa. Buat kalian yang belum nonton, nonton aja langsung ke bioskop. Segitu dari Sinema Tengah Malam, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.